Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013 semester 1 kelas 5 SD. Kompetensi dasar 3.5 memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ketiga, cita-citaku menjadi anak soleh. Sub pembelajaran 1. Orang jujur disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita jelaskan tentang orang jujur disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, tekan like dan bunyikan loncengnya, agar supaya kami bersemangat menciptakan media-media pembelajaran yang menarik sehingga mudah dipahami tentang ajaran-ajaran agama Islam kita. Gratis, tidak dipungut biaya. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mendengar penjelasan materi tentang orang jujur disayangi Allah subhanahu wa ta'ala melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat 1. Peserta didik mampu melakukan bersikap dan berperilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sesama anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti di gambar. Jadi setelah belajar nanti kamu diharapkan menjadi anak yang selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita bertemu kepada mereka, kita harus salaman dengan mereka. Kemudian ketika kita mau pergi ke sekolah, kita minta izin dulu kepada orang tua dan salaman. Ini contoh. Kemudian ketika kita lewat di depan orang tua kita, maka kita harus menundukkan punggung kita dan mengucapkan permisi bu, permisi ayah, atau nenek, permisi nenek, pokoknya orang yang tua dari kita. Ketika kita lewat di depannya, maka kita harus membungkukkan punggung kita sambil mengucapkan permisi, numpang lewat. Inilah contoh anak yang hormat dan patuh kepada orang tua.
Nah, kemudian ketika di dalam berkeluarga, ini gambar apa contohnya? Ya, ini adalah keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Ini adalah sedang nonton bersama. Nah, ini adalah contoh ya, saling hormat, saling patuh ketika nonton bersama. Nah, terkadang kan kita ketika kita nonton televisi, si kakak maunya film India, yang adik kepinginnya film kartun, sehingga karena saling rebut siaran sehingga berkelahi. Bahkan ada yang sampai melemparkan remote karena direbut remote-nya. Nah, ini adalah contoh tidak hormat di dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga harus saling hormat dan menghormati. Nonton bersama, walaupun tidak sama kegemaran, kita harus samakan, ya, gantian dalam menonton, tidak harus berkelahi. Nah, jadi diharapkan nanti setelah belajar ini kamu bisa saling hormat menghormati sesama antar anggota keluarga. Kemudian menghormati guru. Jadi ketika kita bertemu dengan guru kita, kita harus bersalaman. Ketika pulang sekolah, kita mau pulang dari sekolah, kita harus bersalaman dengan guru kita. Ini adalah contoh hormat seorang anak kepada guru. Nah, kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, peserta didik mampu melakukan bersikap menghargai pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh seperti di gambar ini adalah siswa SD yang sedang bekerja kelompok menyelesaikan tugas dari gurunya, dan mereka saling memberikan pendapat. Nah, maka di saat seperti ini, satu memberikan pendapat, yang lain harus menghargai teman yang sedang memberikan pendapat. Kalau memang tidak setuju, tidak boleh langsung diucapkan, tetapi menunggu dulu dia menyampaikan pendapatnya. Lalu berikanlah usulan bahwasanya keputusan itu kurang disetujui dan dicarikan solusinya, bukan ditertawakan dan bukan dipojokkan. Nah, ini tidak bagus. Jadi diharapkan setelah belajar ini kamu dapat bersikap menghargai pendapat orang lain. Bagaimana caranya? Kita dengarkan pendapat teman kita, kita dengarkan dulu pendapat orang lain, kita dengarkan dulu pendapat orang tua kita. Setelah mereka selesai menyampaikan pendapatnya, barulah kita menyampaikan pendapat kita, setuju atau tidak, dan dicari solusinya yang sama. Nah, seperti gambar di samping, ketika orang tua sedang memberikan pendapatnya atau nasihat kepada kita, maka kita harus memperhatikannya. Lihat wajah orang tua kita dengan penuh senyum. Nah, ini contoh anak yang sudah mampu bersikap menghargai pendapat orang lain, termasuk pendapat orang tuanya. Anak sudah mulai menghargai. Tapi ada juga anak yang tidak pandai menghargai pendapat orang tua, pendapat orang lain. Apa contohnya? Seperti di gambar. Ketika orang tuanya memberikan nasihat atau pendapat, lihat nih, dia membelakangi orang tuanya, dan sungguh na'udzubillah, contoh yang tidak baik. Apa itu? Lihat matanya
matanya membalik, kemudian mulutnya pencong-pencong. Adakah anak bapak seperti itu? Nauzubillah. Tidak boleh seperti ini. Ini adalah perbuatan salah. Jadi ini adalah contoh yang tidak baik. Jadi kalau ada orang memberi nasihat, ada orang tua kita menasihatkan kita, ada orang memberikan pendapatnya kepada kita, maka yang bagusnya adalah seperti ini. Kita lihat dia, kita pandangi dia, dan kita penuh dengan senyum karena ilmu yang diberikan. Nah, jangan seperti ini. Ketika diberi nasihat, ketika diberi pendapat, dia buang muka, dia buang mukanya dan matanya membalik-balik. Nah, seperti itu. Nauzubillah. Kemudian mulutnya pencong-pencong. Nah, ini tidak baik. Nah, jadi yang diharapkan setelah belajar ini, pertama kamu mampu menghargai pendapat orang lain, baik dari temanmu, ataupun dari kakakmu, atau dari orang tuamu. Nah, anak-anakku sekalian, pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu orang jujur disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-citaku menjadi anak soleh. Ciri-ciri anak soleh adalah taat menjalankan perintah Allah, seperti mengerjakan sholat fardu, membaca Al-Quran, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kepada teman, dan menghargai sesama. Ini contoh anak yang soleh. Nah, orang jujur disayangi Allah. Jujur artinya mengakui, berkata, ataupun memberi sesuatu informasi yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi atau kenyataan. Nah, inilah yang disebut dengan jujur. Sifat jujur termasuk sifat baik. Di dalam Islam dikenal dengan mahmudah, yang harus dimiliki oleh manusia. Orang yang memiliki sifat jujur merupakan orang yang berakhlak mulia. Sifat jujur harus dilatih dan dibiasakan sejak kecil. Kenapa? Karena kata pepatah Minang kita, dek ketek tak anja-anja, lah gadang tak bau-bau, lah tuo tarubah tido, sampai mati menjadi paranggai. Apa artinya? Setiap pekerjaan yang dibiasakan mengerjakannya semenjak kecil, perbuatan baik seperti jujur, maka sudah besar nanti sulit untuk merubahnya. Bahkan sampai dia tua tetap akan jujur menjadi pakaiannya. Nah, jadi sesuatu yang baik kalau dilatih dari sejak kecil, maka ketika dia sudah besar dia akan tetap baik. Bahkan nanti sudah tua pun dia tetap baik. Nah, itu makanya dalam pepatah Minang, ya, kalau dari kecil Allah dilatih, insya Allah sudah besar dia terbiasa yang baik. Dan nanti kalau dia sudah tua, dia tetap mengutamakan yang baik. Nah, jadi untuk membiasakan sesuatu yang baik itu, kita harus biasakan sejak kecil, sejak sekarang ini. Jangan sampai kita lupa dengan kebaikan. Nah, di dalam Islam juga diajarkan, kalau kita belajar dari kecil,
ya, itu gampang ingatnya, gampang menghafalnya, gampang membiasakannya. Kenapa? Karena belajar di waktu kecil itu adalah sangat mudah sekali. Dia pemikirannya masih bersih, kemudian ilmunya, pemikirannya mudah menghafal, tahan lama, cepat menangkap pelajaran. Maka belajar di waktu kecil itu sangat bagus. Di dalam Islam seperti itu. Bahkan sudah dibuatkan dalam sebuah lagu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Nah, apa maksudnya? Jadi belajar di waktu kecil ibarat bagaikan kita mengukir di atas batu. Ketika kita ukir di atas batu, dia akan selama-lamanya terlihat. Tapi kalau belajar di waktu sudah besar, maka ibaratnya kita melukis di dalam air. Kita tulis hari ini, kita tulis langsung hilang, kita tulis langsung hilang. Nah, begitulah pentingnya kita harus membiasakan perilaku baik sejak kecil. Dalam hal apa saja kita harus jujur. Jawabannya yaitu jujur dalam perkataan, jujur dalam hati kita, dan jujur dalam perbuatan. Ya, seperti ini, kita jujur dalam lisan, jujur dalam hati, dan jujur dalam perbuatan. Nah, anakku sekalian, ayo, siapa yang ingin disayangi oleh Allah? Angkat tangan. Iya, bagus. Semuanya mau ya? Mau. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita disayangi oleh Allah? Pertama, jujur kepada Allah. Nah, ciri-ciri orang yang jujur kepada Allah yaitu selalu mentaati perintah Allah, seperti solat fardu 5 kali dalam sehari semalam, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang tua dan guru dimanapun dan kapanpun. Nah, seperti digambar. Ini adalah contoh jujur kepada Allah. Dia melaksanakan solat meskipun tidak ada orang. Nah, ini orang yang jujur. Terkadang kan ada yang sholatnya ketika disuruh saja, tidak disuruh dia enggak sholat. Ada yang sholat kalau ditunggu baru dia sholat. Nah, ini belum jujur. Nah, jadi orang yang jujur kepada Allah itu adalah seperti melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali dalam sehari. Harus kita laksanakan. Adapun atau tidak adapun orang, tetap kita melaksanakan sholat. Nah, ini contoh jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, jadi sholat pun harus dibiasakan jujur sejak kecil. Nah, kalau kecil sudah terbiasa sholat, insya Allah sudah besar nanti tetap sholat. Dan insya Allah sudah tua nanti pun dia tetap sholat, tidak lupa. Nah, tapi kalau dari kecil tidak sholat, jangan harap sudah besar dia mau sholat. Jangan harap nanti sudah tua dia tidak akan pernah sholat. Kenapa? Karena tidak dibiasakan sejak kecil. Nah, jadi harapan dari belajar orang yang jujur disayangi oleh Allah, kita harus jujur kepada Allah. Gimana menjalankan perintahnya dengan jujur, yaitu kita laksanakan segala perintahnya. Kemudian yang kedua, siapa yang ingin disayangi oleh Allah? Angkat tangan. Iya, bagus. Semuanya mau disayangi oleh Allah. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah
jujur kepada diri sendiri. Nah, apa cirinya orang yang jujur kepada dirinya sendiri? Yaitu ketika mengerjakan sesuatu seperti mengerjakan soal ujian, anak-anak dapat konsentrasi dan mengerjakan soal secara mandiri dan jujur, tidak mencontek, karena sikap kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Nah, inilah yang harus kita lakukan supaya kita disayangi oleh Allah. Yang kedua, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana jujur? Apapun yang kita laksanakan, kita harus jujur. Terutama ketika ujian, kita harus mengerjakannya sendiri, tidak mencontek punya orang lain. Kenapa? Karena kejujuran adalah kunci sebuah kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, anak-anakku sekalian, siapa lagi yang ingin disayangi oleh Allah? Angkat tangan. Iya, bagus. Semuanya mau disayangi oleh Allah. Nah, kalau mau, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah jujur kepada orang lain. Ciri-ciri orang yang jujur kepada orang lain yaitu menepati janji. Contoh, siswa berjanji kepada bapak ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR, UH pada hari dan tanggal tertentu yang sudah ditetapkan oleh gurumu. Nah, bila siswa tersebut memenuhi janjinya, mengumpulkan tugasnya sesuai dengan hari yang ditentukan oleh gurunya, maka gurunya akan senang dan diberi pujian. Dan inilah anak yang jujur kepada orang lain. Seperti di gambar, seorang anak memberikan tugas berupa mencari tanaman yang berakar serabut untuk diserahkan kepada gurunya sebagai tugas di sekolah sesuai dengan tepat waktu. Nah, ketika kita selesaikan tugas kita dengan tepat waktu, berarti kita telah memenuhi janji. Artinya kita sudah jujur kepada orang lain. Kenapa? Karena janji itu adalah yang ditepati adalah kunci kepercayaan orang lain. Jadi kalau kita sudah berjanji kepada orang lain, harus kita tepati janji itu. Karena kalau kita tidak menepatinya, maka besar kemungkinan orang lain akan marah. Tapi kalau kita tepati janji kita itu, maka orang akan selalu percaya kepada kita. Nah, maka kalau ingin disayangi oleh Allah, yang pertama tadi kita harus jujur kepada Allah dengan cara menjalankan segala yang diperintahkannya, seperti sholat, baca Al-Quran, berbuat baik kepada orang tua dan guru dan sesama tetangga. Kemudian yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Bagaimana jujur kepada diri sendiri? Setiap pekerjaan yang kita kerjakan, kita harus mandiri dan kita sendiri yang menyelesaikannya. Tidak mencontek atau mencontoh pekerjaan orang lain. Kalau ingin disayangi oleh Allah, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah jujur kepada orang lain. Bagaimana? Ketika kita berjanji, ada berjanji kepada orang lain, maka harus kita tepati janji tersebut, karena janji itu adalah kunci kepercayaan orang lain. Sekali saja kita tidak menepati janji, maka orang tidak akan pernah percaya kepada kita lagi. Waspadalah, waspadalah, tepati janji.
Kalau ingin disayangi oleh Allah dan disayangi orang lain. Karena orang yang selalu menepati janji, orang akan senang kepadanya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan gurumu melalui video pembelajaran tentang bersikap jujur disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kamu adalah ucapkan sikap kebiasaanku. Insya Allah aku selalu bersungguh-sungguh dan bersikap jujur agar disayangi Allah. Nah, tugas siswa yang pertama mencatat kesimpulan ini ke dalam buku catatanmu. Yang kedua, foto tugasmu tersebut dan kirimkan di Facebook atau WhatsApp sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita hari ini tentang orang jujur disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini berwarna merah, silahkan tekan subscribe-nya, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar supaya kami bersemangat untuk menciptakan media-media pembelajaran agama lebih mudah dipahami dan dimengerti. Yang sudah kami ucapkan terima kasih, gratis, tidak dipungut biaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.